Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, untuk memulai pelajaran ini ada baiknya kita berdoa ya. Tolong di antara kalian ikuti doanya. Duduk, siap. Doa mulai. Selesai. Sekarang Bapak melakukan absen. Ahmad Aji Saputra. Ahmad Rozaini. Lagi, Pak. Anjil Tegar. Lagi, Pak. Bayu Ahmad Maulana. Eniling Serengsan. Warencia Eriana Disertani. Dewi Maharani. Hilton Febiansa. Lagi, Pak. Jerry Finanda Ilham. Epin Raditya Pratama. Lagi, Pak. Mailinda. Marwa Puspita Ayu. Michelle Manalo. Najwa Maulida Febrianti. Nasila Yahya. Randi Dalu Agung. Rima Dayanti Hadijah. Sapna Rinjani Putri. Hadir, Pak. Susilawati. Zahra Ayu Ningtyas. Hadir, Pak. Galuh Kurniawan. Ya, hadir semuanya ya. Bapak ingin menyapa kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita bersyukur ya, kita bertemu lagi di sini dalam pembelajaran pada hari ini, pembelajaran mengenai yang akan Bapak sampaikan pada hari ini ya. Tentunya kita harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, baik alhamdulillah ya. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai pembukaan ya. Jadi membuka materi ada baiknya untuk memberikan semangat kita, maka Bapak akan melakukan gerakan-gerakan tepuk ya. Nanti kalian ikuti Bapak akan contohkan kepada kalian ya. Kalau Bapak sebut tepuk 1 ya semuanya. Tepuk 2 ya. Tepuk 3 ya. Tepuk 4. Tepuk 5 ya, paham ya? Sekarang kita akan melakukannya bersama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 ya. Kalau serempak lagi ya, kita ulang lagi. Kita ulang lagi gerakannya ya. Yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan itu semua akan memberikan semangat kita untuk mengikuti pelajaran.
Sekarang kita memasuki ya materi. Sebelum kita memasuki materi, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Materi dulu ya. Baik, supaya kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa mengamati itu ya, melihat di proyektor itu. Bisa terlihat? Bisa. Ya, jelas ya, sangat jelas sekali. Nah, sebelum kita memulai materi yang Bapak jelaskan pada hari ini, maka Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian ya. Kalian bisa lihat di sana apa perubahan yang kamu lihat dalam cara anak-anak bermain sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Karena Bapak berikan kesempatan. Ya, siapa? Nah, Sapna. Apa Sapna? Anak zaman dulu sering bermain kelereng, petak umpet, layang-layang bersama teman-teman. Kalau yang sekarang, anak lebih banyak suka bermain di rumah, yaitu bermain handphone dan tablet. Benar atau tidak? Benar ya. Kalau dulu kelereng, main di luar rumah. Sekarang Bapak pastikan, Bapak yakinkan kebanyakan di rumah main HP dan lain sebagainya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Anak zaman dulu biasanya bermain bersama-sama secara langsung dengan teman-teman. Jadi mereka sering bertemu dan bercanda. Sedangkan anak zaman sekarang sering bermain sendirian di layar atau hanya berbicara dengan teman lewat chat saat bermain game online. Ya, ya. Itu juga ya perubahan cara main anak-anak dulu dan sekarang ya. Ya, ntar kalian nanti ketergantungan dengan HP, sedikit baru bangun lihat HP. Apakah ada yang mengikat saya atau mungkin status siapa yang pengen dilihat kayak gitu ya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Satu lagi ya. Dulu permainan anak-anak yang melibatkan gerak tubuh seperti lompat lari atau sepak bola. Sekarang banyak permainan yang lebih sering dimainkan di layar seperti game mobile atau PlayStation yang tidak membutuhkan banyak alat musik. Nah ya, main bola, berapa apa namanya, main sepeda. Terus sekarang lebih main game di online atau di HP ya. Nah, seperti itu. Apakah kalian melakukannya? Bermain di game online ya? Ya, laki-lakinya ini. Nah, iya. Nah, ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaan daripada Bapak ya. Jadi kita akan memasuki materi selanjutnya. Yaitu materi selanjutnya ini tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah ya, bab 2 kita akan membahas tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Apa itu? Nah ya, jadi dari materi ini kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan sosial budaya ya dari materi yang Bapak sampaikan. Yang selanjutnya membuat clipping. Nah, nanti Bapak suruh kalian membuat clipping peta konsep. Bapak suruh juga ada tugas nanti pada hari ini bercerita tentang perubahan sosial budaya. Jadi cerita itu kalian cari dulu ya, kalian harus bawa HP, nanti cari di media sosial atau online ya, di Google. Itu cerita apa yang kalian angkat, nanti kalian ceritakan. Yang terakhir, setelah kalian menyusun TV, peta konsep, bercerita, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, seperti itu ya.
Tujuan pembelajarannya nanti kita lanjutkan lagi. Nah, pengertian sosial budaya ya adalah proses transformasi dalam struktur sosial, nilai, norma, kebiasaan, dan budaya suatu masyarakat yang terjadi seiring waktu. Jadi transformasi, berubah, berpindah ya. Gaya hidup kalian, ya, cara bermain kalian, berpakaian kalian. Nanti disinggung nanti di rambut. Nah, itu disinggung transformasi, artinya berpindah atau berubah. Ya, kita lanjutkan. Perubahan ini bisa meliputi perubahan dalam pola pikir, teknologi, interaksi sosial, sistem ekonomi, politik, maupun tradisi. Nah, itu ya, perubahan itu banyak. Nah, sudah Bapak sebutkan itu. Ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dapat berasal dari dalam masyarakat, seperti penemuan baru, ya, inovasi, konflik sosial, maupun dari luar seperti globalisasi, kolonialisasi, atau pengaruh dari asing. Nah, jadi Bapak singgung mengenai penemuan baru ini ya. Jadi masyarakat itu akan menemukan yang baru-baru. Ya, anggap misalnya HP. Nah ya, HP tidak seperti ini bentuknya. Fungsinya hanya menelepon dan SMS. Kalau dulu SMS, kalau sekarang WA, apa, Instagram apa segala macam ya. Ada TikTok apa namanya, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu perubahannya. Berbagai macam fungsi HP, bisa jadi jam, bisa menjadi game, bisa jadi apa lagi? Ya, bisa jadi kalender, bisa HP, stopwatch, ya, itu mengenai penemuan baru. Nah, selain itu banyak sekali ya, dari segi pakaian, gaya rambut apa segala macam. Ya, kita lanjutkan. Ini bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Nah, Bapak minta kepada yang Bapak sebutkan atau Bapak tunjuk untuk membaca dan berdiri ya. Kamu berdiri dan baca perubahan lambat atau revolusi. Ya. Perubahan lambat atau revolusi. Perubahan lambat perubahan yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama. Masyarakat hanya tidak menyadari perubahan ini karena prosesnya lambat. Contoh, perubahan dalam pola berpakaian. Masyarakat dari pakaian tradisional menjadi pakaian modern. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya Kevin, baca Kevin, perubahan cepat atau revolusi. Baca. Perubahan cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadi secara drastis dan dalam waktu singkat biasanya terjadi karena adanya peristiwa besar. Contoh revolusi industri di Eropa yang mengubah cara produksi dari manual menjadi menggunakan mesin dalam waktu cepat. Ya, itu tadi perubahan lambat dan cepat, perubahan pola berpakaian. Kalau dulu nenek moyang kita atau nenek sering pakai kebaya ya. Kebaya, tahu kebaya? Tahu. Kebaya. Kalau Bapak sedang lihatnya yang orang-orang Bali itu pakaian apa itu? Kebaya juga. Yang sering ada apa namanya itu? Ada keagamaan dia pakai itu ya. Nah, sekarang macam ya, kaos panjang, celana warna-warni ya. Semakin banyak uangnya maka semakin bagus. Semakin banyak bajunya semakin bagus. Nah, yaitu pola berpakaian beda. Sekarang revolusi industri. Nah, ini revolusi industri, dulu orang hanya memakai tenaga manusia ya. Kalau sekarang itu tenaga mesin, jadi robot yang mengerjakan produksi. Ya, Bapak lihat itu ada contohnya merakit mobil, itu robot-robot aja dia rakit. Itu tidak digunakan lagi. Ya, tidak digunakan lagi.
Karena tenaga kita manusia enggak lagi. Nah, selain itu banyak. Nah itu ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan kecil, ya. Jadi contohnya itu tren gaya rambut yang berubah dari waktu ke waktu. Ya, sekarang Bapak lihat aja kalian beda-beda gaya rambutnya itu. Nah, ya ada yang belah pinggir, belah tengah ada kayak lampu, ada yang lurus ke atas, pakai minyak rambut, juga ya. Nah, ada yang les di sini, macam-macam. Nah, itulah tren gaya rambut. Nanti kalau misalnya 2030 Bapak kita saksikan seperti apa? Ya, kalau dulu orang gondrong-gondrong ya, kalau sekarang agak sedikit tipis, ya, terapi. Nah, seperti itu. Mungkin gondrong, kalau sekarang apa namanya yang pendek itu pakai minyak rambut. Ya. Kalau misalnya nanti tahun 2030 kayak perempuan laki-laki misalnya yang bisa kayak gitu ya, panjang kayak rocker gitu ya, panjang bisa. Yang perempuannya lagi pendek-pendek, nggak tahu kita ya tren rambut yang kedepannya itu nggak tahu seperti apa. Perubahan besar. Nah ini perubahan besar ini pergantian sistem pemerintahan dari monarki ke demokrasi yang mengubah tatanan sosial dan politik masyarakat. Jadi kalau dulu kita bentuknya sistem kerajaan, ya ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Sekarang sistemnya berubah jadi presiden, ya demokrasi. Jadi presiden yang memimpin, yang dibatasi atau diawasi undang-undang dan anggota yang lainnya ya. Nah seperti itu ya, kita lanjutkan. Perubahan berencana, Bapak ingin ada yang membaca lagi ya. Kalau berencana, Perubahan berencana, perubahan yang dilakukan secara sengaja dan disengaja oleh pihak tertentu. Biasanya pemerintah atau lembaga lain dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik. Contoh program transmigrasi di Indonesia yang direncanakan untuk menyebarkan penduduk ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. iya terima kasih. Kalau beri kesempatan 5. Perubahan yang tidak terencana kita baca 5. Perubahan tidak terencana, perubahan yang terjadi secara spontan tanpa direncanakan seringkali disebabkan faktor eksternal atau bagian darurat. Contoh perubahan budaya di masyarakat akibat pandemi COVID-19 di mana banyak orang harus bekerja dari rumah. Iya terima kasih. Ya Bapak sedikit jelaskan mengenai program transmigrasi. Ya. Di sini ada di antara kita yang program orang tua kita yang ada program transmigrasi, ya banyak sekali Mbak Jaya. Coba tahun berapa kalau yang banyak sekali ada sini orangnya, ya. Nah itu mereka program transmigrasi dari Pulau Jawa pindah ke Kalimantan, ya. Jadi kan ada banyak sekali marga Jaya. Ya, itu berpindahnya karena mereka dari yang padat, yang penduduknya jarang di Pulau nggak ada di kosong, lalu berbangunlah sebuah transmigrasi. Ya. Yang selanjutnya COVID. Nah, ya, kalau perubahan masyarakat akibat pandemi, kalian belajar pada waktu itu COVID itu kalian sekolah apa? SD kelas berapa? Ada kelas 5, ada kelas 5 semua ya? Nah itu kalian belajar secara online nggak? Nah secara online ya di rumah. Jadi secara online belajar di rumah, tidak kumpul-kumpul seperti yang ini. Kenapa? Kenapa jadi kada kumpul-kumpul kita? Takut terjangkit. Nah takut kena virus ya. Kalau misalnya ada
ada sini. Ini di sini kena ini pasti kalau kumpul nih. Jaga jarak. Orang sholat jaga jarak, nanti jaga jarak, dan lain sebagainya itu pengaruh karena penyebaran virus COVID itu sangat luar biasa ya. Ada yang meninggal. Banyak tidak boleh dikumpulkan di tempat sini, tapi gimana di karantina kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, nah mari kerjakan tugas ya. Setelah Bapak penyampaian materi tadi, jadi kita akan mengerjakan tugas ya. Kelompok pertama mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan gambar yang disediakan ya. Kelompok kalian mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan gambar nih. Nomor 1 ya. Nah ini. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa langsung aja dengan Bapak. Kelompok 2A dan 2B membuat peta konsep tentang perubahan sosial. Nah, jadi kamu anggap 2A. Jadi tulis kelompoknya 2A ya. Peta konsep. 2B juga membuat peta konsep. Ya. Selanjutnya kelompok 3 membuat cerita tentang perubahan sosial budaya yang dimana cerita itu kalian cari karena Bapak suruh kalian bawa HP, jadi carilah di internet atau di googling ya, di searching. Nah, itu. Ada paket, ada juga. Nah, kalau sudah ada paket bisa internetan ya. Nah, seperti itu. Bapak akan bagikan kepada kalian tugasnya. Ya, yang pertama untuk mengidentifikasi ya, ini guntingnya nanti ya. Kita konsep 2A dan 2B ya. Itu kan bagi jatuh. Konsep 2B. Selanjutnya yang terakhir bercerita, nanti kalian cari ya ceritanya di pusing dulu ya. Ini dioper ya. Ya, ini nah ini di sini ya. Ada foto. Ini Bapak lihat dulu. Ada yang kebingungan kalian di sini? Ada yang ditanyakan? Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ya.
sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, sesuai gambarnya. Rapi-rapi ya, semua yang mau potong. Ya, rapi-rapi. Ini nanti bisa dirapikan. Cari dulu, kamu main HP dulu, cari ceritanya lewat kegiatan ya, cari. Terus setelah itu 10 menit, sudah 10 menit, baru kamu lakukan ceritanya. Nah, bisa? Nah, siap, nah, siap. Dan, ya, cari. Sekali cari selain itu, kalau itu sudah di ya, langsung contoh, langsung dibuat ya. Enggak, mungkin pakai apa ini, pakai stiker ini. Itu aja, kayak gitu aja. Pakai ya. Nanti bisa digunakan warna-warni sudah diberikan itu, bisa digunakan warna-warni. Sampainya ada juga kita bawa ya. Nah ya itu susah. Mudah-mudahan aja ntar apa namanya tergantung selera minat. Yang halo ini aja ya, waktu untuk menemukan cerita yang terbaik ya sekalian harus 10 menit tulis, baru ada yang harus menjadi 10 menit latihan di sini. Ya. Bisa sekalian diskusi dengan teman kalian bisa. Diskusi bicara-bicara. Waktunya 30 menit ya, kalau tugasnya
Nah, waktu kurang lebih 15 menit. Waktu kalian mengerjakan tugas 15 menit lagi ya. Keluar hijau gitu. Ya. Lagi. Ada yang mau pinjamkan spidol hitam? Ada spidol hitam sini yang nggak kepakai? Nah, ya. Sini ada spidol hitam di sini. Dipakai. Gitu. Oh iya. Malas jangan kira. Kalau tidak cukup bisa lagi. Cukup. Ini bisa lah, ini ada seperti poin. Nah,
Siapa yang bicara? Kamu kan bicara dia. Terus lagi yang kedua identifikasi presentasi yang kedua presentasi yang siap pakai itu berapa ini apa namanya itu pakaian buat lain nanti yang harus disantai ini yang berhubung untuk apa kalau sudah selesai presentasi kan salah untuk lalu kan pokok kembali
Jadi bapak dulu yang kembalinya itu kalau ya, waktu masih 5 menit. Kalau itu yang Bapak santai aja, jangan terdekat. Bapak kasih waktu kok. Nah, sudah Bapak berikan dispensasi nanti 5 menit tambah lagi. Harus selesaikan. Ya. Dispensasinya presentasi kamera di sini. Mulai begini ya, materi pelajarannya ya. Siapa begini?
Ya, dirapikan. Cari kantong atau plastik. Plastik, plastik. Ya, itu. Jadi yang mana yang selesai duluan nanti itu yang presentasi ya untuk kelompok. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai. Artinya yang pertama maju itu yang sudah selesai mengerjakan dari kelompok 1 mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan gambar yang telah disediakan. Dan untuk yang pertama, presentasi yang pertama yaitu kelompok 1, Bapak silakan kepada kelompok 1 untuk maju presentasikan hasil kerjanya ya. Ya, kelompok 1. Ini yang mengidentifikasi kalian kelompok 1 ya. Maju di sini baris. Ya, ada yang memegang tasnya. Ya. Dua. Itu yang menunjukkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya yang Perkenalkan nama saya Dewi Maharani. Perkenalkan nama saya Susrawati. Saya Naisya Zakia. Saya Dewi Maharani. Yang pertama ada ekspor. Waktunya lambat, pengaruhnya besar dan berencana. Yang kedua ada metode pakaian yang dulu dan yang sekarang. Waktunya lambat, pengaruhnya kecil, perencanaannya tidak terencana. Yang ketiga, tenaga manusia menjadi mesin, waktunya cepat, pengaruhnya besar, perencanaannya terencana. Yang keempat, pandemi, waktunya cepat, pengaruhnya besar, dan perencanaannya tidak terencana. Yang kelima ada perubahan perilaku ke demokrasi, waktunya cepat, pengaruhnya besar, dan perencanaannya terencana. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1.
teman yang mempresentasikannya. Untuk yang kelompok 3 membuat cerita tentang perubahan sosial budaya. Bapak silakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan ya, baris seperti tadi itu. Baris. Ya. Ya, baris. 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjumlah 6 orang dengan diri Adrian Tegar Pratama. Saya Salma Jadi Putri. Saya Syahrini Surendi. Saya Nazarul Hubiadi. Saya Clara Jayapurna. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perubahan Sistem Sosial Budaya. Yang pertama adalah perubahan sistem pendidikan dari tatap muka ke online. Jenis perubahannya adalah cepat atau revolusi, besar, dan tidak terencana. Sebab perubahan pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat beradaptasi dengan teknologi pendidikan daring. Dampak perubahan, pembelajaran tatap muka diganti oleh pendidikan daring, tetapi ada tantangan dalam akses teknologi dan kualitas pendidikan. Cerita perubahan sosial budaya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka guna mencegah penyebaran virus. Pembelajaran daring diimplementasikan dengan menggunakan teknologi informasi seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Meskipun efektif dalam mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk belajar, pembelajaran daring juga memiliki beberapa tantangan, yaitu ketersediaan layanan internet yang sering lemah, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, perubahan ini mempercepat perkembangan teknologi pendidikan dan mendorong penggunaan metode pembelajaran digital di masa depan. Yang kedua berjudul Perubahan Transportasi dari Dermaga ke Kendaraan Bermotor. Jenis perubahan lambat, evolusi, besar, dan terencana. Sebab perubahan, kemajuan teknologi otomotif dan urbanisasi. Dampak perubahan, delman dan alat transportasi tradisional mulai ditinggalkan dan digantikan oleh mobil, motor, dan bus yang lebih cepat dan efisien. Cerita perubahan sosial budaya. Pada zaman dahulu, delman atau andong merupakan alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat untuk berpergian. Delman ditarik oleh kuda dan bergerak dengan kecepatan yang lambat. Namun seiring kemajuan teknologi kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda mulai menggantikan delman sebagai alat transportasi yang lebih cepat dan efisien. Saat ini, delman hanya dapat ditemukan di tempat-tempat wisata atau daerah pedesaan. Transportasi modern telah membuat perjalanan menjadi lebih singkat, meskipun menimbulkan masalah baru seperti polusi udara dan kemacetan di kota besar. Yang ketiga berjudul perubahan di antara kita. Jenis perubahan cepat atau revolusi, besar, dan terencana. Sebab perubahan, penemuan teknologi baru dan akses informasi. Dampak perubahan cara berinteraksi berdasarkan nilai-nilai rencana dan konflik antara generasi. Cerita perubahan sosial budaya. Di sebuah desa bernama Bunga Melati, kehidupan masyarakat dipenuhi dengan tradisi. Namun segalanya berubah ketika internet masuk ke desa tersebut. Awalnya berdatangan dari internet disambut dengan tenang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari media sosial dan aplikasi baru. Perubahan ini terjadi sangat cepat, hampir baik direkomendasi. Dalam waktu yang singkat, banyak melakukan digunakan di desa Bunga Melati yang terpengaruh oleh gaya hidup modern. Pertemuan dibuat di balai desa berkurang dan lebih banyak waktu dan belajar di dunia maya. Konflik ini pun mulai muncul. Para orang tua merasa khawatir akan hilangnya tradisi yang telah mereka jaga. Kita harus mempertahankan cara hidup kita. Jangan biarkan teknologi merusak budaya kita. Pemuda pemuda desa seperti Sari dan Juni berbukti dengan kemampuan mereka. Kita perlu membuat strategi kita bisa menemukan yang aman dengan jauh.
dalam upaya untuk memenuhi Sari dan Dewi melakukan sebuah acara. Mereka merencanakan festival digital, di mana generasi muda dapat menunjukkan bakat mereka sambil tetap menghormati tradisi Sari Festival 3. Dan suasana desa sangat meriah. Pertunjukan dimulai dengan tarian dan panel yang diiringi perang budaya. Penonton terpesona melihat bagaimana keberagaman mereka ada. Pada acara, Sari dan Dewi mengajak semua orang untuk tersebut mengadakan media sosial. Dampak festival itu sangat besar dan masyarakat desa mulai bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Ya, sekali lagi kami salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih telah mengucapkan selamat dulu misalnya. Ya. Perhatikan, ya kalau temannya presentasi itu perhatikan. Ya. Sekarang dipersilakan kelompok ya selanjutnya. Ayo, Pak. Ya, yang akan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A, saya Jana Tias. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat peta konsep yang berjudul bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah berdasarkan waktu alam dan revolusi terjadi secara bertahap, tidak disadari oleh masyarakat. Contohnya yaitu perubahan masa berburu ke masa berdagang tanah. Yang kedua B, cepat revolusi terjadi dalam waktu singkat, dampaknya langsung terasa. Contohnya revolusi hijau, penggunaan teknologi baru di bidang pertanian seperti benih hibrid dan pupuk kimia. Ya, lanjutkan. Berdasarkan perubahan kecil berdampak pada bagian kecil dari bagian ya masyarakat tidak mengubah struktur masyarakat. Contoh tren gaya ratu. Perubahan bisa berdampak luas pada sistem sosial, ekonomi, politik, mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Contoh pergantian sistem pemerintah masa baru Berdasarkan perencanaan di rencana kita tertentu, misalnya memajukan tujuan mencapai kondisi yang baik, contoh program pembangunan desa atau transmigrasi. B. Tidak terencana, terjadi secara spontan, biasanya dipicu oleh keadaan darurat atau faktor eksternal alam, contoh perubahan iklim global. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, mari depan. Nah, sekarang kelompok terakhir ya. Silakan maju ke depan. Ya, perhatikan. Perhatikan. Ya, sudah dulu. Siapa yang bicara? Jangan santai ya, siapa yang bicara. Yang pegang siapa? Yang pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Tidak pertama belum berkontrol. Dan kita sama kontrol itu ambilkan dirinya kontrol pertama. Ya, penjelasan dari kami jika ada salah kata mendengarkan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalau bisa Bapak menjawab tentang kerja tugas kalian. Ya, yang pertama untuk kelompok yang pertama mengidentifikasi untuk perubahan sosial budaya, ya. Bapak kira sudah bagus, kita berikan tepuk tangan untuk itu, ya. Sama-sama, ya. Sudah bagus, ya, sudah bagus mempresentasikan dengan menyusun gambarnya, dengan menganalisis waktunya bisa, pengaruhnya, perencanaannya juga. Nah, cuman di sini kalau presentasi agak sedikit kencang ya suaranya, ya, dan jangan terlalu besar. Nanti di depannya akan menjadi bahan evaluasi bagi kelompok 1, ya, mengidentifikasi. Ya, ini sudah jelas, ya. Lambat, besar, terencana untuk HP. Nah, cukup bagus. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 membuat cerita tentang perubahan sosial. Nah, Bapak lihat itu sudah Bapak ada nilainya. Kalian mencari ceritanya itu menarik bagi Bapak dan kita semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3, ya. Mencari di internet, ya, kalian tuangkan lewat lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Lalu setelah menuangkan, menulis, baru bercerita. Nah, dipresentasikan bercerita mengenai cerita yang sudah kalian temukan di internet, ya. Dan merasa berceritanya bagus sekali, ya, karena lantang suaranya. Kita berikan tepuk tangan lagi, ya. Walaupun nanti Bapak harapkan ke depannya cerita itu lebih bagus itu tanpa teks. Ya, kalian seperti bercerita, oh ini Pak, ini Pak. Nah, itu harus ada kemajuan, ya. Nanti bercerita tanpa teks. Yang selanjutnya kelompok 2A, ya, dia membuat peta konsep. Jadi peta konsep itu berupa struktur, ya, kelembagaan yang dibuat. Nah, tentunya materi-materi yang ada sudah disediakan, terus dibuatlah peta konsep. Ya, jadi bagus juga, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Ya, dia mempresentasikan dengan bentuk-bentuk warna-warni di sini, ya. Itu pen batasnya sangat bagus, warna-warni, ada bentuk balonnya ini, lampu. Nah, lampu sudah terang, lampunya warna kuning. Kalau sekarang itu kan LED warna putih, ya. Nah, kalau putih ya sudah putih. Nah, ini hasil kreativitas warna-warni cukup bagus dilihat, ya, dan presentasinya sangat bagus karena anggota-anggota yang lain juga cukup berperan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk 2 lagi, ya. Selanjutnya terakhir untuk 2B, ya, itu sama dengan peta konsep, ya, membuat berbeda, ya, berbeda jauh. Ini yang seperti ini hasil produknya, ini seperti ini Bapak lihat, dan Bapak rasa kalian bagus juga. Kita berikan tepuk tangan untuk 2B, ya. Ya, keberanian untuk membuat sebuah kreativitas. Oh, ini seperti ini Pak, saya mau seperti ini bentuknya, dan mempresentasikan. Ada perlu keberanian, ya, di kelas. Nanti ada yang biasanya ada orang yang gugup, ya, di depan ada yang orang, kalau di depan ada yang tidak bisa berbicara, ada seperti itu kalian, ada, ya. Nah, itu nilai plusnya Bapak nilai kalian
perlu diapresiasi atau dinilai sangat bagus mengenai keberanian kalian berpendapat. Nah, ya, itu tadi Bapak menanggapi, ya, Bapak menanggapi presentasi tugas kalian, ya, dari kelompok 1, kelompok 3, ya, kelompok 2A dan 2B. Itu Bapak rasa itu berikan nilai bagus, plusnya ada, ya. Ya, kita tepuk tangan untuk kalian. Mempresentasikan dan lain sebagainya, ya. Dan menutup, ya. Nanti dulu ya, enaknya dengarkan Bapak dulu apa yang Bapak sampaikan. Ini refleksi. Nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian, apa sih manfaat dari pembelajaran ini? Yaitu tentang perubahan sosial, ya. Nah, ini kita membahas materi tersebut dengan menemukan kalian dengan tugas. Jadi manfaat yang diambil dari pelajaran itu perubahan sosial budaya dan globalisasi apa? Karena Bapak tanya secara rendah, ada yang kalian berani manfaatnya setelah belajar materi ini apa? Tuh, ada? Misalnya Pak, saya dapat mengetahui perubahan cara bermain anak-anak yang dulu dengan sekarang. Nah, jadi tujuan kalian sudah tahu ya. Kalian sudah tahu perubahan cara bermain kalian yang dulu main luar, sekarang main di rumah, main HP. Nah, itu kalian sudah tahu. Selanjutnya manfaatnya yaitu dengan tugas ini kalian bisa mengidentifikasi bentuk perubahan sosial, ya. Bisa kalian mengidentifikasi, oh ini misalnya di sini HP, pengaruhnya waktu, pengaruh perencanaan, ya. Itu kalian tahu, ada lambat, ya, besar dan terencana. Nah, kalian bisa mengidentifikasi itu. Jadi Bapak lihat tugas kalian sudah bagus karena kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan mengenai perubahan sosial budaya, ya. Nah, seterusnya setelah dua manfaat itu kalian juga bisa memahami perubahan sosial dan globalisasi. Oh, ini saya paham Pak. Ini perubahan sosial seperti ini Pak. Rambut yang dulunya seperti ini, yang biasanya sekarang seperti ini bentuknya, ya. Oh, ini Pak, kalau zaman yang cepat itu yang masalah COVID itu, oh ini belajar saya Pak, belajar di rumah. Takutnya kena virus. Karena kalau berdekatan seperti ini, kalau sekarang, kalau dulu itu Pak, belajar di rumah aja, tidak bisa di kelas kumpul-kumpul seperti ini Pak. Nah, bisa kalian mengetahui itu, ya. Nah, jadi kalian mengetahui, bisa mengidentifikasi, memahami materi yang telah Bapak sampaikan mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi, ya. Sekarang setelah kalian mengetahui, mengidentifikasi, memahami materi yang Bapak sampaikan, Bapak simpulkan kesimpulan, ya. Sudah Bapak beritahukan untuk manfaat yang sudah kalian dapat, ya. Sudah Bapak berikan tugas mempresentasikan. Bapak kira, Bapak rasa itu kalian sekitar 70-80% bisa memahami materi Bapak. Kesimpulannya yaitu
perubahan sosial itu banyak sekali ya berubah. Jadi dari waktu ke waktu itu berubah. Ya, perubahan itu nanti bersifat ada yang mabak, terencana, besar, kecil. Ya. Juga perubahan itu juga bisa membawa dampak yang besar. Bagi siapa Pak? Perubahan sosial itu bagi siapa? Ya bagi masyarakat, bagi lingkungan, ya, bagi individu, bagi kelompok, ya. Kalian misalnya seperti ini, berubah dari cara main aja, ya. Cepat masyarakat satu ini main HP, yang lainnya juga. Jadi Bapak kira itu sekitar 80 atau 90% itu semuanya uangnya dari mana Pak? Ini apa ya? Ya. Terjadi dengan orang tua, pakai HP, tinggal bilang aja ya. Nah, HP, iPhone, ya, yang murah aja, yang RAM-nya speknya. Ya, teman juga mau punya seperti ini. iPhone, ada yang punya iPhone? Beda ya. Nah, itu tadi refleksi ya yang sudah memberikan mengenai materi ini. Untuk yang terakhir kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, tepuk tangan. Nah, pada hari ini Bapak akan menyelesaikan ya materi Bapak. Yang terakhir, kalau ada Bapak salah bilang dalam penyampaian materi atau penyampaian apapun juga pemberian tugas dan sebagainya Bapak ya. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.